datang di jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Palangkaraya. Jurusan Budidaya Pertanian itu mempunyai 3 program studi. Ya, kita kenal, yaitu yang pertama adalah program studi agroteknologi, yang kedua adalah program studi peternakan, yang ketiga adalah program studi teknologi industri pertanian. Nah, jurusan budidaya pertanian itu didirikan pada tahun 1994. Sejak itu berkembang menjadi bagus dan besar, jumlah mahasiswa banyak. Nah, pada tahun-tahun pertama memang jumlah mahasiswa tidak terlalu banyak, tetapi pada mulai tahun 2000-an jumlah mahasiswa itu banyak sekali. Contohnya pada tahun ini saja yang masuk berjumlah untuk agroteknologi di atas 110 dan peternakan berjumlah di atas 40 dan TEP berjumlah 40 juga. Tetapi di dalam perkembangannya banyak hal-hal yang kita mesti perbaiki, dan ada hal-hal juga yang sudah baik tinggal diperbaiki. Nah, program studi ini ada 3 ini mempunyai masalahnya masing-masing. Tetapi kalau kita melihat fasilitas yang dimiliki oleh BDP itu cukup bagus, yaitu ada lab untuk analisa-analisa protein, lemak, karbohidrat, ada lab-lab untuk menganalisa kegiatan-kegiatan TIP, ada lab tanah juga untuk menganalisa pH tanah, untuk menganalisa jumlah-jumlah bahan kandungan gambut. Semua ini dimiliki oleh BDP. Nah, BDP juga ditunjang oleh dosen-dosen yang berkualifikasi bagus. Ada guru besar di sini ada 6, pengajarnya berjumlah sekitar 68 dengan kualifikasi S3 dan S2 yang cukup bagus. BDP dikenal mempunyai kekhasan, yaitu membudidayakan tanaman-tanaman yang lokal maupun yang hasil import. Semua kami lakukan penelitian-penelitian, baik bidang agronomi, peternakan, maupun teknologi industri pertanian dilakukan dan diajar oleh dosen-dosen yang mempunyai keahlian-keahlian khusus. Nah, untuk itu ke depan diharapkan, apalagi pada masa-masa seperti ini, dan Kalteng sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi, Presiden kita, menjadi zona food estate, maka kegiatan-kegiatan ataupun alumni-alumni BDP banyak yang bekerja di lapangan, banyak yang melakukan penelitian, banyak yang melakukan perbantuan pada kegiatan-kegiatan pengembangan food estate yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, jurusan BDP juga selain itu mempunyai tempat pelatihan ataupun praktek magang yang ada di lapangan. Contohnya yang ada di Tanjung Taruna, yaitu pengembangan sapi potong pada lahan gambut. Nah, pengembangan sapi potong pada lahan gambut itu sudah dimulai sejak 5 tahun lalu dan sampai saat ini berkembang dengan baik. Kami membina petani peternak di sana dengan melakukan penelitian-penelitian, baik itu menggunakan hijauan pakan lokal maupun hijauan pakan yang sudah dimodifikasi untuk memberikan pertumbuhan dan pertambahan bobot badan untuk pengemukan sapi potong pada lahan gambut. Selain itu juga ada beberapa tempat penelitian atau magang. Kami juga staf BDP banyak berkecimpung di PTP, PIT Teknopark. Itu adalah milik Universitas Palangkaraya, tetapi ketua PIT Teknopark itu dari jurusan BDP, sedangkan ketua bidang untuk agronominya dari BDP juga, dan ketua bidang peternakannya saya sebagai orang BDP juga ada di sana. Jadi tempat itu merupakan satu tempat untuk melatih mahasiswa kita agar selain dapat melatih keterampilan di lapangan,
melatih juga bagaimana berwirausaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Di sana ada penanaman jagung, ada penanaman tomat, cabai, ada itik, ada ayam, dan ada ikan. Nah, untuk itulah maka nantinya mahasiswa-mahasiswa kita diharapkan banyak berkiprah di situ untuk magang. Selain melatih mereka untuk dapat bekerja dengan disiplin, mereka juga mempunyai keahlian khusus yang nanti akan diperlukan pada saat mereka di lapangan. Nah, untuk itulah kita perlu melihat bahwa di masa yang akan datang, pertanian khususnya budidaya pertanian mempunyai peran yang penting. Ada moto dunia mengatakan siapa menguasai pangan dia akan menguasai dunia. Ya, karena memang pangan begitu penting untuk kedepannya. Ya, tanpa pangan maka kita akan tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah sektur kami, Dr. Untung Darung. Beliau adalah sekretaris jurusan budidaya pertanian, mempunyai keahlian di bidang agronomi dan klimatologi. Beliau ini mempunyai kinerja yang bagus sekali. Saya sangat beruntung ditemani beliau dalam membidani jurusan budidaya pertanian. Budidaya Apung ini adalah doktor di bidang agronomi. Beliau ini adalah kepala kebun dan percobaan budidaya pertanian. Beliau yang membidani atau mengatur bagaimana praktek lapangan di kebun percobaan. Ini adalah kepala lab kebun percobaan kami. Ini Ibu Wijantri, beliau ini adalah kepala lab teknologi industri pertanian. Nah, beliau mengatur atau melakukan penelitian atau percobaan untuk bidang teknologi industri pertanian. Nah, Wijantri ini mempunyai keahlian yaitu di bidang industri pertanian yang berkaitan dengan masalah pertanian. Ini adalah Pak Pandriani, Kepala Lab Budidaya Pertanian. Pak Usman ini adalah laboran senior kami. Beliau mempunyai keahlian untuk menganalisa sel, menganalisa mikrobiologi. Beliau inilah yang menjadi tulang punggung di lab budidaya pertanian. Beliau mempunyai dedikasi yang baik sekali untuk melakukan praktikum-praktikum membimbing mahasiswa. Ibu Maria ini adalah ketua program studi peternakan. Beliau mempunyai keahlian di bidang pengembangan produksi sapi perah. Beliau sedang memberikan pengajaran atau pelatihan bagi mahasiswa bagaimana cara menyusun sistem pakan yang efisien melalui program linear. Nah, beliau aktif sekali dalam berbagai seminar-seminar untuk bidang peternakan. Ibu Lisna Silotonga. Ibu Lisna Silotonga ini beliau adalah kepala lab untuk bidang peternakan. Beliau kepala kandang juga, dan ini sedang memberikan pelatihan bagaimana cara menetaskan telur ayam menggunakan mesin tetas otomatik. Jadi suhu dan sebagainya diatur secara otomatik di sini. Nampak di sini mahasiswa-mahasiswa TIP sedang melakukan pengemasan bahan pangan, ya, hasil industri pertanian. Ini berupa sosis yang dikemas dalam mesin pengemasan yang otomatis menggunakan tenaga listrik di sini. Kita lihat bahwa pengemasan ini dilakukan secara profesional oleh mahasiswa-mahasiswa yang sudah terlatih dalam melakukan pengemasan. Fungsinya pengemasan adalah untuk mengurangi jumlah mikroba yang masuk ke dalam pangan agar aman dan daya simpannya dapat lebih lama.